Halo, kembali lagi di vlog Nari Setraji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman vlog Nari Setraji? Semoga hari ini ada satu kesuksesan yang bisa diraih oleh teman-teman vlog Nari Setraji. Tentunya juga kesehatan, kebahagiaan selalu bersama kita. Di video kali ini, saya bakal sharing mengenai bagaimana seorang Master of Ceremony atau pembawa acara menghandle sebuah wedding reception Chinese. Tapi seperti biasa, Nari butuh bantuan teman-teman untuk like, komen, subscribe, dan share video ini kalau dianggap perlu, dan agar teman-teman jadi orang pertama yang mengetahui video-video terbaru dari Nari Setraji. Berbicara mengenai tradisi resepsi pernikahan di Indonesia, menurut Nari ada dua versi. Yang pertama tradisional, yang kedua modern. Nah, untuk wedding Chinese ini, kalau menurut Nari termasuk di resepsi yang modern karena tidak terlalu banyak aturan atau pakem-pakemnya, simple, sederhana, dan lebih ke berbagi sukacita. Untuk resepsi wedding Chinese biasanya diawali dengan, kalau di orang Indonesia ada namanya akad nikah. Kalau untuk orang-orang non-muslim biasanya dinamakan dengan pemberkatan. Untuk ini kita sebagai Master of Ceremony atau pembawa acara tidak perlu banyak ikut campur karena biasanya dihandle oleh pihak gereja. Kemudian ada namanya dengan meeting wedding. Biasanya dilakukan di hotel di mana kedua mempelai stay atau bersiap-siap untuk menuju ke tempat resepsi dengan didahului pemasangan dasi, pemasangan penutup kepala dan sebagainya. Pun di situ sebagai seorang Master of Ceremony atau pembawa acara masih belum banyak ikut terlibat. Setelah kedua mempelai dan juga kedua orang tua siap berangkat menuju atau ke tempat venue resepsi, biasanya nanti akan ada suatu tempat disediakan oleh panitia di mana keluarga inti akan berkumpul dan ada namanya tradisi cinciu. Cinciu di sini adalah pemberian hadiah dari orang-orang terdekat kepada kedua pengantin. Di prosesi cinciu ini pun kita sebagai seorang Master of Ceremony atau pembawa acara masih belum banyak terlibat. Kita terlibatnya ketika masuki di acara resepsi inti. Resepsi inti di pernikahan Chinese ini agak berbeda dengan kita orang Indonesia pada biasanya ya. Kalau biasanya ketika resepsi, rombongan pengantin bersama kedua orang tua dan juga saudara-saudaranya akan masuk ke ruangan atau ke hall dengan secara bersama-sama. Tapi kalau orang Chinese beda lagi teman-teman. Biasanya kita akan mempresent satu persatu, dimulai dari mama papa calon mempelai laki-laki, saudara kandung mempelai laki-laki, diikuti mama papa mempelai wanita, saudara kandung dari mempelai wanita, barulah kedua mempelai. Contohnya ya, Bapak Ibu sekalian, sesaat lagi kita akan bersama-sama menyaksikan hadirnya kedua keluarga yang berbahagia serta kedua orang yang tengah dimabuk cinta. Untuk itu, please welcome Papa, Adi, dan Mama Yeni, orang tua tercinta dari Adi Sucipto. Setelah kita mempresent Papa dan Mama dari mempelai laki-laki, otomatis kedua orang tua tersebut masuk ke gedung. Biasanya kita meminta tamu undangan untuk bangkit berdiri sambil bertepuk tangan. Selanjutnya, setelah Mama dan Papa calon mempelai pria, saudara kandung, baik itu kakak, adik, ipar, keponakan, semuanya kita present satu persatu dan mereka akan berjalan bersama-sama. Kemudian dilanjutkan dengan Papa dan Mama dari calon mempelai wanita. Sama, kita akan memanggil Papa dan Mama untuk hadir di tengah-tengah tamu undangan. Kemudian kita lanjutkan untuk mempresent saudara kandung dari calon mempelai wanita. Setelah Papa dan Mama serta saudara kandung dari kedua mempelai, tiba saatnya kita akan memanggil kedua mempelai untuk hadir di tengah-tengah tamu undangan. Biasanya ini agak sedikit ada dramatisir keadaan. Panitia mungkin bisa mendahului dengan adanya penari atau gadis-gadis kecil pembawa bunga. Tapi kalau memang tidak ada dua-duanya, ya kita langsung aja sebagai seorang Master of Ceremony atau pembawa acara
mempresent atau mempersilahkan kedua mempelai untuk hadir di tengah-tengah kita. Biasanya ini mereka akan berjalan bergandengan, menoleh, memberikan salam kepada tamu-tamu undangan. Dan sama, kita juga masih meminta tamu undangan untuk bangkit berdiri sambil memberikan tepuk tangan sebagai tanda sukacita dan ikut bahagia. Biasanya teman-teman, setelah mama papa dan saudara kandung serta kedua mempelai berada di atas pelaminan, kita lanjutkan dengan ucapan terima kasih. Biasanya disampaikan oleh perwakilan atau sebagian besar dilakukan atau disampaikan langsung oleh mempelai laki-laki. Setelah acara ucapan terima kasih, biasanya dilanjutkan dengan penuangan minuman, ya, yang biasanya kita kenal dengan wedding toast. Kita persilakan dulu kedua mempelai menuju ke tempat untuk menuangkan minuman. Ada dua macam sih bentuknya. Biasanya ada bentuk menara gelas atau tempat yang sudah jadi tulisan Cina. Saya sendiri nggak paham apa artinya. Nah, kedua mempelai akan menuangkan minuman secara bersama-sama dan perlahan sampai gelas-gelas itu penuh terisi dengan minuman tersebut. Nah, di sini biasanya tugas kita sebagai seorang master of ceremony atau pembawa acara membawa suasana agar tamu undangan dan juga keluarga bisa ikut merasakan bagaimana kedua mempelai bekerja sama menuangkan air sebagai tanda awal kerjasama. Setelah semua gelas terisi, dari pihak panitia biasanya akan membagikan gelas minuman yang berisi minuman, maksud saya, kepada seluruh keluarga yang ada di atas pelaminan. Mama papa dari laki-laki maupun perempuan, saudara kandung, saudara ipar, kemudian kedua mempelai, dan kita sebagai master of ceremony juga diberikan satu gelas biasanya. Kemudian kita mengajak semua hadirin yang hadir di situ untuk mengangkat gelas yang ada di meja masing-masing tinggi-tinggi, karena menurut keyakinan dengan kita mengangkat gelas tinggi artinya harapan yang kita sampaikan, keinginan yang kita impikan akan terwujud dengan mengangkat gelas tinggi-tinggi. Kemudian kita akan kasih kode kepada seluruh tamu undangan, bisa hitungan 1, 2, 3 atau semacamnya lah ya. Terus kemudian kita teriakan wedding toast atau atau misalnya cheese gitu. Kemudian dilanjutkan dengan meminum minuman yang ada di dalam gelas tersebut. Setelah acara wedding toast selesai, biasanya kita persilakan mama, papa, dan saudara kandung untuk menempati tempat yang sudah disediakan, biasanya di meja VVIP, dan kita biarkan kedua mempelai di atas pelaminan. Biasanya kita meminta musik hiburan untuk menyanyikan 2-3 lagu. Tujuannya adalah agar suasana bisa agak sedikit santai. Setelah mendengarkan alunan lagu-lagu romantis dari musik hiburan, biasanya kita lanjutkan dengan pemotongan kue atau yang biasa kita kenal dengan wedding cake. Sama dengan wedding toast, kita meminta kedua mempelai untuk berjalan menuju ke kuitar untuk melakukan pemotongan kue secara simbolis. Nah, di sini kita juga harus bisa mengajak audiens yang hadir atau tamu undangan yang datang ikut merasakan bagaimana kedua mempelai itu melakukan pemotongan kue dengan khidmat dan penuh cinta. Setelah pemotongan kue selesai, kita dilanjutkan dengan pemberian kue kepada orang tua. Biasanya dimulai dengan papa mama dari mempelai laki-laki. Kita undang kembali untuk hadir di atas pelaminan. Kemudian kedua mempelai akan memberikan potongan kue, menyuapkan potongan kue, dilanjutkan dengan cium pipi, berpelukan, pun dengan kedua orang tua dari mempelai wanita. Setelah selesai semuanya, biasanya kalau orang Cina itu dilanjutkan dengan doa syukur yang akan dipimpin oleh orang yang ditunjuk atau biasanya oleh pendeta atau pastor yang telah ditunjuk oleh keluarga mempelai. Setelah acara pemotongan kue atau wedding cake kembali dan juga doa syukur, kembali keluarga kita minta untuk duduk di kursi di tempat VVIP maksudnya,
dan mempelai kita persilakan untuk menerima tamu untuk berfoto sembari kita dihibur oleh lagu-lagu dari musik hiburan. Setelah mendengarkan lagu-lagu romantis dan juga beramah tamah, acara selanjutnya yaitu wedding kiss, di mana kita akan meminta kedua mempelai untuk berciuman pertama kali di hadapan tamu undangan. Tapi sebelumnya, kalau saya pribadi pasti akan memberikan gimmick-gimmick. Saya ajak ngobrol, saya ajak berbicara mengenai bagaimana perjalanan cinta mereka. Kemudian kita lanjutkan dengan wedding kiss. Nah, biasanya nih klien akan melakukan atau request, biasanya mereka akan melakukan sedikit dansa di hadapan kita sebelum melakukan wedding kiss. Setelah wedding kiss dilanjutkan dengan pelemparan hand bouquet atau karangan bunga. Ya, ini standar sama dengan resepsi yang biasanya. Nah, setelah acara pelemparan bunga kelar, biasanya ini tamu undangan akan kembali menikmati hidangan, kemudian mempelai bisa tetap di atas pelaminan untuk melanjutkan foto dan menerima ucapan selamat, atau duduk bersama dengan mama papa tercinta di bangku VIP sambil menikmati hidangan yang sudah disediakan oleh keluarga. Ya, itu tadi gambaran sederhana mengenai resepsi wedding Chinese atau orang Cina. Tidak ada hal khusus, cuman poinnya itu aja sih. Artinya setiap acara satu ke acara lainnya pasti kita akan sering-sering meminta untuk tepuk tangan sebagai tanda sukacita, kecuali ketika akan pembacaan doa syukur. Kita benar-benar harus mengajak tamu undangan untuk merasa khidmat dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh pemimpin doa syukur. Well, teman-teman, itu tadi bagaimana seorang master of ceremony atau pembawa acara menghandle sebuah resepsi perkawinan orang Cina. Sederhana, simple, secara garis besar seperti itu, tapi lagi-lagi dibalikin sama teman-teman MC atau pembawa acara lainnya. Barangkali ada improvisasi, ada tuntutan dari WO, ada request dari klien. Monggo silahkan diatur sedemikian rupa agar acara resepsi ini terus berjalan lancar dan meriah. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan video ini. Semoga ada satu manfaat yang bisa didapatkan. Dan juga seperti biasa, Nari selalu butuh support dari teman-teman untuk like, comment, subscribe, dan share video ini kalau dianggap perlu. Terima kasih, sampaikan salam hangat saya buat orang-orang tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.